Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sampurasun. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Kiraden Arya Wibawa, pendiri Padepokan Matahari. Mungkin dari saudara-saudariku semua belum mengenal sepenuhnya dengan saya ya, Kiraden Arya Wibawa ini. Kalau di channel YouTube Padepokan Matahari, tahunya saya itu penjelajah. Jadi penjelajah mendatangi satu tempat ke tempat yang lain, tempat-tempat bersejarah. Tapi perlu diketahui guys, aktivitas saya itu adalah seorang pengobatan ya, buka pengobatan alternatif. Jadi pengobatan alternatif ini sudah saya geluti sejak SMP, waktu di pesantren ya. Jadi memang Allah berikan ilmu ini dari sejak kecil sebenarnya, tapi sudah saya kembangkan, mulai buka walaupun belum banyak pada saat itu dari sejak SMP waktu di pesantren. Jadi di pesantren itu saya dulu sering ngisi kawan-kawan satu kamar pada saat itu. Itu pun pada saat itu bukan ustadz yang ngajari, tapi pada saat itu ada ghaib jin muslim pada saat itu yang saya kenal di wilayah masjid pesantren pada saat itu. Tapi sudah menjelang beberapa tahun akhirnya sehingga saya ketemu seorang guru. Nah akhirnya saya diajarkan, dan pada saat itu juga saya sudah tidak berkomunikasi lagi atau berguru lagi kepada jin muslim tersebut. Jadi sudah tidak pernah lagi. Akhirnya berubah pengobatannya dengan metode yang diajarkan oleh sang guru. Nah, salah satunya adalah saya buka pengobatan pemasangan susuk. Nah, perlu diketahui, mungkin kita sebagian tahu, memang ya identik susuk itu sudah tanda kutip. Ya, tanda kutip yang menyatakan, ada sebagian orang menyatakan bahwasanya kalau masang susuk katanya matinya susah. Ya, matinya susah, nggak bisa sholat, terus banyak efek samping segala macam lah ya, yang tanda kutip semua lah nggak bagus tentang pemasangan susuk itu sendiri. Pada saat dulu saya memang beranggapan demikian. Saya beranggapan demikian bahwasanya susuk itu dilarang, susuk itu bisa mudarat segala macam. Tapi saya pelajari lagi sekitar berapa tahun kemudian, akhirnya saya bertemu dengan seorang guru yang dia seorang kiai, seorang ulama, seorang penceramah, seorang ahli kitab. Saya tanya secara detail karena beliau profesinya memang seorang pemasang susuk. Akhirnya saya tanya, akhirnya beliau menjawab. Nah, begini guys, ada yang bilang katanya susah matinya ya. Saya pernah nanya sama guru itu, begini jawaban beliau. Kalau manusia ketika ajalnya sudah tiba, kalau dianggap susah matinya gara-gara susuk, itu salah besar ya. Masa sih malaikat Ijrail yang sudah Allah perintahkan ketetapan nyawanya umur sekian, tiba-tiba pada waktu hari haknya dia mau dicabut, malaikat Ijrail laporan ke Allah, ya Allah ini orang pakai susuk. Takut ya, gak mungkin guys. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, kenapa tidak berpikir, kenapa tidak tafakur ya. Saya langsung oh iya juga ya. Jadi ternyata orang yang susah matinya itu adalah karena amal perbuatan semasa hidupnya. Ketika orang itu dia banyak menjolimi orang, menyakiti orang, apalagi banyak sumpahan-sumpahan orang, pasti dijamin matinya susah. Apalagi berurusan tentang harta gunung gini, apalagi urusan dengan tanah ya, tanah yang dipatok dia atau diambil, itu masuk akal gitu loh. Tapi kalau misalkan susuk, orang itu susah mati gara-gara susuk, nonsen menurut saya, dan menurut guru saya pun begitu. Nah, kalau misalkan dia punya ilmu pun,
Kalau ilmunya banyak menjolimi orang, itu pun matinya susah. Gitu guys. Jadi langsung saya, oh iya benar, berarti masuk akal buat saya. Dan dulu saya juga pernah punya guru. Beliau itu seorang hafiz, seorang qori. Beliau masang buat suara. Itu pun beliau dipasangi oleh kiai juga, orang Jawa Timur ya. Saya sempat berdebat pada saat itu, tapi beliau bilang ya nggak apa-apa gitu loh. Nah jadi ada beberapa versi dari guru-guru saya menyatakan diperbolehkan, sehingga belajarlah saya pada saat itu ya. Ketika saya belajar, pertama kali yang saya pasang anak buah dulu, anggota. Nah, ketika dia pasang, ternyata efeknya bagus gitu loh. Sehingga saya terus dan sampai detik ini. Jadi ada susuk emas, susuk berlian, susuk intan, blue perindu, ya, dan yang lain-lain susuk. Macam-macam jenis susuk itu. Nah yang kedua, ada orang beranggapan katanya kalau masang susuk itu tidak bisa bawa sholat. Nah nyatanya kiai saya sholat, guru saya sholat nih yang ngajarin ya. Terus guru saya juga yang di pesantren itu juga sholat, dia pakai susuk gitu. Kalau memang diharamkan pakai susuk, kenapa mereka sholat gitu? Nah kalaupun misalkan ada dalil yang menyatakan di Al-Quran, saya mau tahu gitu, mau tahu dalilnya mana, tapi tentang susuk ya gitu. Terus kalau misalnya ada hadis pun dikatakan dilarang, hadisnya mana? Pasti mereka beliau-beliau itu ketika ada larangan di Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW, pasti beliau-beliau juga tidak akan memasangnya gitu. Nah jadi maka kenapa saya ambil ilmu itu, sehingga ya saya pelajari dan saya sekarang beraktivitas seperti itu, salah satunya. Oke. Jadi buat Anda sekalian yang mau memasang susuk yang katanya takut segala macam, ya insya Allah lah tidak ada efek samping segala macam. Dan saya boleh susuk, saya mau makan sate, mau makan pisang emas, mau makan daun kelor, mau makan apa, labu, ya, dan yang lain-lain, silakan. Kalau di sini bebas. Nah, rata-rata para pemasang susuk melarang pasiennya itu tidak boleh memakan sate, salah satunya. Kalau kita mau makan, Anda mau makan 1000 tusuk, mau makan berapa 100 tusuk, silakan, tidak akan berpengaruh. Dan di sini saya tekankan ya berbanyak ibadah, ya sholatnya, puasanya, sedekahnya gitu. Ada zikirannya khususnya juga. Jadi susuk sebenarnya dipasang oleh manusia karena orang manusia tersebut tidak punya rasa percaya diri. Dikasihlah obat dengan media susuk. Apa bedanya dengan spiral ya, KB? Itu kan benda juga yang dimasukkan ke vagina perempuan ya untuk KB. Nah, apa bedanya dengan pen ya, yang orang patah dimasukkan di kaki, masukkan ke tangan, itu benda juga. Jadi kalau misalkan susuk emas, susuk berlian yang dikatakan dia tidak bisa dipakai untuk sholat, berarti orang-orang yang masang pen, orang-orang yang pakai spiral, berarti itu juga tidak sah sholatnya. Jadi makanya segala memahami segala sesuatu ya, itu jangan sempit, jangan akal pikiran kita sempit. Jadi afala taqilun, afala tatafakkarun. Jadi buat saudara-saudaraku tapi yang memang tidak meyakini pun tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Artinya saya saat ini menjelaskan tentang itu. Oke. Nah, hari ini saya akan melihatkan ini minyak ya, minyak mertua yang di sini ada mustika kembang serai serta bulu perindu. Oke, yang sudah saya masukkan dan yang sudah dirajah atau didoakan dengan asma-asma tertentu, amalan-amalan khusus. Nah, ini khususan untuk pengasihan, untuk welas asih. Oke, untuk asmara. Nah, ini pun hanya syariat. Oke, seperti Anda, bagaimana Anda sakit kepala, sakit jantung, sakit yang lain-lain, Anda datang ke rumah sakit, minta tolong sabab daripada dokter ya, Anda berobat, sama itu syariat. Ini pun syariat ya. Karena memang ada perintah untuk bersyariat. Ketika kita sakit bersyariat, ketika kita kurang pede pun ya sama, ini bersyariat. Ini hanya media. Oke, sesungguhnya apapun itu hakikatnya datang daripada Allah Ta'ala. Jadi
segala sesuatu ketika Anda berangkat dari rumah untuk datang ketemu dengan saya, ya, jauh-jauh, ada yang dari Palembang, ada dari Jawa Timur, ada dari Kalimantan, datang ke sini dari Malaysia, Singapura, Brunei, datang kemari, itu hanya bersyariat. Saya tekankan sekali lagi, ini hanya syariat. Hakikatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kekuatan, segala sesuatu kekuatan apapun itu datang daripada Allah Ta'ala, dan datang juga daripada keyakinan Anda sendiri. Oke bro, nanti kalau mau bertanya-tanya lagi bisa Anda datang silaturahmi ke Padepokan Matahari yang bertempat di daerah Cibinong, Keradenan Bogor. Nanti lebih jelasnya Anda bisa lihat di bawah ini, ada nomor saya pribadi, WA saya. Anda bisa konsultasi terlebih dahulu ke nomor saya. Jadi tidak ada Kiraden 2, 3, 4, tidak ada. Kiraden Arya Wibowo hanya satu, ini manusianya. Oke ya. Thank you. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan maaf seluas-luasnya, karena saya hanya manusia bodoh, manusia yang masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sukses mendunia untuk Padepokan Matahari. Sukses mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.